Shalom, selamat pagi teman-teman. Terpujilah Tuhan, hanya oleh pertolongan dan anugerahnya yang semata kita bisa beribadah saat ini. Betul Abel, ini juga merupakan buah roh kita hidup dalam tuntunan kasih Tuhan. Mari bersama kita memuji Tuhan. Mari kita pujikan buah Roh Kudus. Bersama melanjutkan memuji Tuhan, mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini serta memuji nama Tuhan. Tuhan, berkatilah kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kuserahkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman dan Diava, sungguh bahagia bila kita bisa berdamai dengan saudara, keluarga, dan sahabat kita. Karena damai yang diberikan sangat besar. Mari kita pujikan damai yang diberikan sangat besar. Damai yang jadikan hati
menenangkan diri kita, menyiapkan hati dan diri untuk menerima firman Tuhan. Sambil berdiri, mari kita pujikan Kubawa Damai Sejahtera. Hai, hai, hai sahabat Kristus, mari, marilah kemari. Hai, hai, hai sahabat Kristus, mari berbaris. Satu, dua, tiga, empat. Hai, hai, hai sahabat Kristus, mari, marilah kemari. Hai, hai, hai sahabat Kristus, mari bernyanyi. La 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 la. Hai, hai, hai sahabat Kristus, mari, marilah kemari. Hai, hai, hai sahabat Kristus, mari menari. Teng tong teng tong teng. Hai, hai, hai sahabat Kristus, mari, marilah kemari. Hai, hai, hai sahabat Kristus, mari melompat. Hup, 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 hup. Hai, hai, hai sahabat Kristus, mari, marilah kemari. Hai, hai, hai sahabat Kristus, mari berbawa. Ha 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 ha. Hai, hai, hai sahabat Kristus, mari, marilah kemari. Hai, hai, hai sahabat Kristus, mari berbisik. Duduk yang manis. Selamat pagi sahabat Kristus. Nah, tadi kita sudah banyak memuji Tuhan. Sekarang kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Puji syukur Tuhan Yesus karena Engkau sudah memimpin di dalam kami memuji nama-Mu. Biarlah pujian kami boleh menjadi persembahan yang harum untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami mau belajar firman-Mu. Kiranya Engkau terus menolong kami untuk kami boleh mengerti maksud firman-Mu pagi ini. Hamba mohon hikmat dan pimpinan-Mu juga Tuhan di dalam penyampaian firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, Bu Kris punya gambar. Gambar apa ya ini? Oh iya, anak yang lagi apa? Lagi berkelahi. Nah, sekarang Bu Kris mau tanya, kalau kalian ada di dalam kejadian itu, saat ada anak yang berkelahi, kalian ada di tempat, apa reaksi kalian? Ayo, apa ya? Mungkin ada di antara kalian yang menonton terus bersorak, ayo sing suwerno, ayo. Nah, tapi ada juga yang apa? Lari menjauh karena takut dan nggak peduli, bukan urusanku, ya. Tapi ada juga reaksi anak-anak yang lainnya apa? Berteriak ya, tolong, kok ada yang berkelahi, tolong. Namun ada juga di antara mereka yang apa? Berusaha melerai, berusaha mendamaikan anak yang sedang berkelahi. Nah, kalau adik-adik ada di posisi itu, apa yang akan adik-adik lakukan? Tindakan mana yang akan kalian ambil? Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini temanya adalah pembawa damai. Nats Alkitabnya terambil dari Matius 5 ayatnya yang ke-9. Bu Kris akan bacakan ya.
Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Anak-anak, di dalam Matius 5 ayat yang ke-9 dikatakan bahwa setiap anak-anak yang percaya sama Tuhan Yesus harus apa? Menjadi pembawa damai. Karena kita adalah anak-anak Allah. Kita disebut sebagai anak-anak Allah kalau kita menjadi anak-anak pembawa damai. Nah, itulah ciri sebagai anak-anak Allah, karakter anak-anak Allah, yaitu pembawa damai. Kita juga akan lanjutkan bacaan kita di dalam Roma 12 ayatnya yang ke-17 dan 18. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, di dalam teks ini Rasul Paulus menasihatkan kepada kita untuk kita menjadi apa? Orang-orang yang pembawa damai. Dengan jalan bagaimana? Pertama, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang kedua, melakukan kebaikan pada semua orang. Yang ketiga, hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, tetapi anak-anak, seringkali di dalam kehidupan yang kita jalani, kita mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari orang lain. Kita tidak tahu apa salah kita, tapi kita mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Mungkin jika kita ada di posisi itu, kita jadi bertanya, waduh, kok aku dibegitukan ya? Kok orang itu berlaku seperti itu, padahal aku tidak melakukan kesalahan? Harusnya secara manusia kita itu apa? Berontak, nggak adil ya, nggak adil. Aku harus apa? Melakukan hal yang sama pada orang tersebut. Tetapi kalau kita melakukan itu tidak sesuai dengan ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan Yesus mengajarkan di dalam Roma tadi ya, tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, tetapi melakukan kebaikan. Di tengah-tengah perlakuan yang ada di sekeliling kita yang tidak adil menurut kalian ya, bagi kehidupan kita, kita tidak harus ikut arus orang-orang yang di luaran. Kalau jahat dibalas jahat, kalau kita diperlakukan tidak adil, kita harus membalasnya. Tetapi identitas kita sebagai anak-anak Allah harus tetap nyata dalam kehidupan kita. Ini adalah sesuatu yang mungkin sulit, mungkin bertentangan secara umum. Kalau secara umum jahat ya dibalas jahat. Tetapi kita bukan orang-orang kebanyakan, kita adalah anak-anak Allah yang selalu membawa damai. Kita sahabat Kristus. Jadi kita tidak harus melakukan apa yang dilakukan dunia, tetapi kita melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Kita menjadi anak-anak pembawa damai dimanapun berada. Nah, contohnya nih, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan keluarga anak-anak, Bu Kris percaya ya, setiap orang tua itu mengasihi anak-anaknya. Dan Bu Kris juga percaya setiap anak-anak yang usia SD nih, yang kelas berapa ya? Kelas 4 ke atas. Nah, kelas 4 ke atas pasti punya dong yang namanya HP. Sudah nggak nebeng sama orang tuanya, sudah nggak nebeng sama kakaknya, tetapi punya sendiri. Lalu anak-anak sekarang
Ini yang Bu Grace lihat di sekeliling Bu Grace ya. Nah, itu kemana-mana yang namanya HP itu enggak pernah pisah, selalu dibawa ya. Bahkan nih ada anak yang apa? Waktu mandi, maaf ya, waktu mandi itu HP-nya dibawa. Nah, padahal di situ kan banyak air ya. Nah, kalau HP itu kelemahannya kan enggak boleh tuh kena air. Nanti mesti rusak. Ada satu anak ini punya kebiasaan seperti itu. Kalau dikasih tahu orang tuanya, ayo mandi nggak usah bawa HP, gak apa-apa mah, engkau tak salah dhuwur ya. Nah, sekali dua kali ndak apa-apa, tapi ternyata satu hari HP itu apa? Jatuh. Nah, jatuh dan kena apa kira-kira? Iya, kena air. Nah, setelah kena air pasti rusak. Nah, setelah rusak mau diem aja atau menyampaikan ke orang tuanya? Pasti menyampaikan ya, "Ma, HP ku rusak." Kira-kira apa ya reaksi orang tuanya? Orang tuanya pasti menasehati. Saat dinasehati itu ada dua reaksi yang biasanya dilakukan oleh anak-anak. Pertama nih, dinasehati menerima. Oh iya, aku salah. Harusnya kan HP enggak tak bawa di kamar mandi, karena kamar mandi itu tempatnya air. Nah, lalu menerima, mengakui, iya mah aku salah, minta maaf. Kalau seperti itu penerimaan anak-anak, maka ada damai di antara hubungan orang tua dan anak. Nah, anak ini sudah melakukan firman Tuhan, menjadi pembawa damai. Tapi yang kedua nih, ada sebagian anak-anak yang apa? Tidak bisa menerima. Apa? Saat dikasih tahu orang tuanya, diberikan nasihat, si anak ini bilang, "Lho sakjane ya wis tak taruh ndek atas, wis tak taruh bener loh mah. HP-ne itu salah itu, HP-ne jatuh. Ya aku ndak salah." Terus dia terus memberikan argumen pembenaran dirinya. Kalau yang terjadi seperti ini, kira-kira membawa damai enggak? Iya. Dia sendiri tidak damai, mamahnya yang dengerin juga enggak damai, enggak puas dengan jawaban si anak. Oleh karena itu, mari kita itu harus selalu membawa damai. Tidak saja saat ada konflik, saat ada masalah, tetapi damai itu harus selalu kita upayakan. Dimanapun berada, dengan siapapun kita berelasi, baik dengan teman, dengan orang tua, dengan guru sekolah minggu ya. Kita terus berupaya agar damai yang dari Kristus itu boleh menguasai kehidupan kita, dan kita membagikannya dengan orang-orang di sekeliling kita. Kalau kita disebut anak-anak Allah, pembawa damai, kita harus selalu ingat kehadiran Tuhan Yesus dimanapun berada selalu membawa damai dan sukacita. Karena kita anak-anak Allah, kita pun harus melakukan hal yang sama. Tunjukkan karakter sebagai anak-anak Allah, yaitu pembawa damai. Nah, ayat hafalan kita pada minggu ini seperti teks bacaan tadi ya, yaitu dari Matius 5 ayatnya yang ke-9. Bu Grace akan bacakan sekali lagi. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini. Tolong setiap kami anak-anak-Mu, untuk kami boleh belajar Tuhan, menjadi anak-anak pembawa damai. Dimanapun kami berada, saat menghadapi permasalahan di sekeliling kami, tolong kami Tuhan
kami boleh selalu ingat bahwa kami adalah anak-anak-Mu, agar kami tidak kehilangan identitas diri kami, namun kami boleh selalu ingat identitas kami yaitu pembawa damai. Biarlah apa yang kami lakukan boleh menyaksikan cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya. Mari kita bawa persembahan dan memuji Ada Damai Sejahtera. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Saat ini anak-anak-Mu memberikan persembahan kepadamu. Kiranya persembahan ini berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi pembawa damai. Bersama kita akhiri ibadah kita. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita pujikan, berbahagialah pembawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai. Mereka akan disebut anak-anak Allah. Dimanapun mereka berada, bawa damai.
minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.